Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda. Apa kabar pagi ini? Ibu berdoa semoga kalian dan keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran tematik hari ini ya. Kemarin kita sudah selesai mengerjakan pembahasan kita sampai dengan tema 2. Nah, hari ini hari Kamis 26 Agustus 2021 kita masuk ke pembelajaran tema 3. Nah, di pembelajaran tema 3 ini kita akan mengenal tokoh dan penemuan. Wow, ini pembelajaran yang sangat menyenangkan ya. Dan Ibu juga senang belajar yang seperti ini. Harap juga kalian ya. Oh, ada yang bercita-cita jadi penemu. Wah, ini banyak nih. Kita akan banyak mengenal tokoh dan penemuannya. Nah, untuk hari ini kita ada 5 jam pembelajaran. Jadi kita langsung saja ya masuk ke subtema 1 pembelajaran 1. Oke, langsung kalian buka saja buku kalian halaman 3. Mensyukuri karunia Tuhan berupa penemuan listrik. Nah, kalian tahu dan kita semua tahu kalau listrik itu sekarang adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Karena semua peralatan di rumah, peralatan masak orang tua itu menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Nah, di gambar ini di halaman 3 bisa kalian lihat manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dari gambar yang pertama, untuk mendengarkan radio. Kalau dulu kita mendengarkan radio bisa pakai baterai. Nah, kalau sekarang lebih praktis lagi ya, bisa pakai listrik. Nah, menonton televisi dan untuk menjadi penerangan di malam hari. Kalau sekarang kita bisa membedakan ya, mau keluar di malam hari pun kita nggak takut. Kenapa? Karena terang, ada listriknya. Kalau dulu waktu ibu kecil, kita mau keluar itu aja takut. Kenapa? Gelap. Lampu yang digunakan dulu waktu ibu kecil itu lampu teplok. Jadi sangat berbeda ya. Jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur di zaman sekarang kalian sudah bisa menikmati listrik sepuas-puasnya. Tapi ingat, harus tetap berhemat listrik. Oke? Nah, kita lanjutkan membaca teks bacaan di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini kalian akan mengenal penemu listrik pertama yaitu Michael Faraday. Silakan dibaca ya. Halaman 4. Selesai kalian membaca, kalian lanjutkan menjawab pertanyaan di halaman 5. Teks di atas terdiri dari 4 paragraf katanya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada bacaan Michael Faraday. Paragraf 1. Mengapa Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik? Coba kalian cari di teks sebelumnya jawabannya ya. Jadi jawaban langsung kalian tulis di buku tema kalian. Nah, untuk selanjutnya kita di halaman 6 kita diminta memahami distribusi listrik ke rumah-rumah penduduk. Nah, di sini kalian bisa perhatikan gambar ya. Jaringan listrik, coba perhatikan. Ada yang namanya pembangkit listrik, ada switchyard, ada gardu induk, ada saluran transmisi, ada gardu distribusi, dan ada perumahan. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, kalian lanjutkan di halaman 7 mengisi tabel nama dan fungsi dari jaringan listrik tadi ya. Ada pembangkit listrik, namanya apa, fungsinya. Silahkan kalian cari sendiri di Google juga boleh. Oke. Nah, untuk selanjutnya masih muatan IPA, kita diminta melakukan percobaan. Yang percobaan kita lewatkan aja ya. Harusnya kita lakukan ini percobaan. Mengasihkan sekali kalau kita melakukan ya. Kita mengenal rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Nah, untuk selanjutnya kalian lanjutkan ke halaman 10. Mengamati perubahan sosial budaya akibat ditemukannya listrik. Nah, itu ada 2 gambar. Kalian bisa membedakan. Ada perbedaan suasana gelap dan terang. Ini bisa ya. Kalau ini yang gambar pertamanya adalah zaman sekarang. Kalau yang gambar yang keduanya adalah zaman dulu ibu kecil ya. Kalau zaman sekarang di malam hari kamar kalian terang ya, karena udah ada listrik. Kalau dulu gambar ibu gelap karena tidurnya pakai lampu teplok. Jadi beda sekali ya. Dan kehidupan sosial orang zaman dulu dan zaman sekarang pun berbeda. Kalau di malam hari dulu kita biasanya tidur. Nah, kalau sekarang kalian bisa perhatikan di Batam saja lah misalnya. Orang bisa tetap beraktivitas karena adanya listrik. Jadi banyak sekali perubahan sosialnya ya. Sesudah kalian memperhatikan gambar tersebut, kalian bisa menulis menyimpulkan pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat di halaman 11 ya. Ada tabel sedikit di atas, coba kalian isi. Terus yang untuk mengerjakan peta pikiran kalian lewatkan saja ya. Nah, untuk selanjutnya di halaman 12 kalian diminta membandingkan ya
kondisi sebelum ada listrik. Nah, ini pertama udah dikasih contoh nih. Menanak nasi dengan panci di atas kompor, masih enak pakai kompor. Kalau ibu dulu pakai tungku, pakai kayu bakar. Nah, kalau sekarang pakai magicom. Jadi kalian lengkapi sampai 10. Misalnya kalau dulu menyetrika pakai setrikanya yang bahan bakarnya arang. Kalau sekarang pakai setrika listrik. Lanjutkan sampai ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Manfaat listrik bagi kehidupan. Nah, coba kalian perhatikan halaman 13 ya. Manfaat listrik bagi kehidupan itu. Mana dia tadi? Kok hilang dia? Nih, penemuan listrik membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Banyak manfaat yang diperoleh dari listrik, antara lain kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, kehidupan menjadi nyaman. Nah, sudah itu kalian dia minta mengamati gambar keluarga Pak Rahmat. Nah, itu ya. Pak Rahmat sedang berkumpul bersama sambil melihat televisi. Selain televisi, benda listrik yang ada di ruang keluarga Pak Rahmat ada kipas, ada radio, dan lain sebagainya. Bu yakin di rumah kalian juga seperti itu ya, bahkan lebih lengkap. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di halaman 14. Sekarang amatilah peralatan elektronik yang ada di rumahmu dan lingkungan sekitarmu. Apa manfaat listrik yang kalian temukan pada peralatan tersebut? Tuliskan pengamatanmu pada tabel. Coba kalian lengkapi tabel di halaman 14. Sebagai sumber energi katanya, contohnya untuk televisi, cari benda-benda yang lain. Terus sebagai penghasil panas, contohnya setrika listrik, cari yang lainnya, contohnya apa? Terus sebagai penghasil gerak, contohnya kipas angin, cari lagi yang lain ya. Dan sebagai penerangan lampu, cari lagi yang lain. Oke, dilengkapi tabelnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di muatan PKN kita kembali mengidentifikasi hak dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin sekali kalian masih ingat apa pengertian hak. Apa hak tadi? Nah, sesuatu yang wajib kita peroleh. Nah, kalian tentu sudah kalau di rumah sudah memperoleh hak kalian ya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan. Itu adalah salah satu contoh-contoh hak kalian yang ada di rumah. Nah, sekarang kalian diminta melengkapi tabel hak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hak itu bukan saja di rumah ya, ada hak kita di rumah, ada di sekolah dan di masyarakat. Coba kalian tulis apa saja contoh hak kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan melengkapi tabel di halaman 15. Oke, nah untuk selanjutnya mengetahui hak dasar manusia atau yang lebih kita kenal sebagai hak asasi ya. Untuk kalian sudah belajar di kelas-kelas sebelumnya apa itu hak asasi. Tak perlu ibu jelaskan berpanjang-panjang ya. Nah, untuk yang terakhir di halaman 17, coba kalian perhatikan mengetahui alasan benda berbentuk lingkaran. Nah, amatilah lingkungan sekitarmu, carilah 5 benda yang kalian gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Benda tersebut menggunakan listrik. Diskusikan bersama kelompokmu, ini enggak diskusi loh ya, sendiri berarti. Apa yang terjadi jika benda tersebut tidak ada? Nah, nama benda. Terus apa yang terjadi jika benda tersebut tidak ada? Contohnya, nama bendanya kipas angin. Kalau benda itu tidak ada, apa yang terjadi? Terus cari lagi benda-benda yang lain ya. Nah, selanjutnya di halaman 18 kalian perhatikan ada tabel di situ mengenai hak anggota keluarga ya. Ada hak ayah apa, hak ibu apa, dan hak anak apa. Coba dilengkapi. Dan yang terakhir untuk muatan SBDB kita adalah menyanyikan lagu daerah. Yang pertama ada lagu Mariam Tomom. Kalian tahu lagu Mariam Tomom berasal dari mana? Ya benar, dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Terus ada lagi satu lagi lagu Yamko Rambe Yamko. Ini berasal dari mana? Nah, dari Papua atau Irian ya. Nah, coba kalian lihat di YouTube ya cara menyanyikannya. Kalau ibu yang nyanyikan suara ibu nggak bagus, nanti kalian malah ketawa. Jadi boleh kalian lihat di YouTube ya. Nah, yang terakhir berlatih membunyikan nada. Ada nada-nada yang berjarak 1 nada, ada yang 1,5 nada, ada yang setengah, dan ada 2. Silakan kalian pahami. Oke, jadi untuk 5 jam pembelajaran hari ini kita cukupkan 2 pembelajaran saja ya. Tetap kalian kerjakan tugas kalian. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan secepatnya ada kabar kita untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Bu sudahi sampai di sini dan
Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.